يا أرحم الراحمين ارحمنا. Abi Dzarrin radhiyallahu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka bi wajhi taliqin, rawahu Muslim. Dari Abu Dzar, ia berkata bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, janganlah kamu meremehkan suatu kebaikan yang sesederhana apapun. Walau antalqa ahokka biwajhi thalikin, sekalipun engkau hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Hadis riwayat Muslim. Satu hari Abu Dzar Al-Ghifari diajak berbincang-bincang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya baginda Rasul memberikan nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari, yang juga tentu nasihat itu ditujukan kepada kita umatnya. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau meremehkan suatu kebaikan walaupun nilainya kecil, ya, walaupun sederhana, walaupun kau hanya menunjukkan wajahmu kepada saudaramu dengan ceria, itu pun suatu kebaikan. Antalqa akhaka bi wajhi thalikin, engkau menunjukkan wajah ceriamu kepada saudaramu, itu bagian dari suatu kebaikan. Artinya bahwa semua perbuatan kita yang menuai manfaat untuk orang lain, walaupun itu kecil, ya, sederhana, tidak membawa banyak arti, tetapi kalau perbuatan itu bisa memberikan manfaat untuk orang lain, itu sudah bagian daripada kebaikan. Itu bagian daripada ibadah yang tentu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita hanya sekedar menunjukkan wajah ceria di hadapan orang lain, itu sudah bagian dari kebaikan. Kenapa kita menunjukkan wajah ceria di hadapan orang menjadi sebuah kebaikan? Ya, pertama tentu dengan kita menunjukkan wajah ceria di hadapan orang, artinya kita sudah menunjukkan bahwa kita baik-baik saja. Kita menunjukkan bahwa kita baik-baik saja, kita sehat-sehat saja, tidak ada masalah dalam diri kita, sehingga orang pun ikut merasakan bahagia dengan kita menunjukkan wajah bahagia. Sehingga orang tidak khawatir kepada diri kita. Tapi kalau kita murung, kita sedih, ya, orang akan ikut bersedih, bahkan akan bertanya-tanya, ini orang kenapa, ya? Kok diam saja, ya? Kok murung, ya? Mukanya itu seperti muka sedih, ya. Ada apa ini? Sehingga orang pun ikut merasakan sedih itu. Orang akan terbawa. Ya tentu ini bagi orang yang memiliki jiwa empati, ya, yang merasakan penderitaan orang. Bagi orang yang nggak punya jiwa empati, ya masa bodoh. Lihat orang murung kek, lihat orang ceria kek, lihat orang bersedih kek, bodoh amat, itu urusan orang. Ya, itu kalau orang nggak punya jiwa empati. Tetapi kalau orang yang punya jiwa empati, merasakan apa yang orang lain rasakan, ketika orang lain itu bahagia, dia ikut bahagia. Ketika orang lain itu bersedih, dia ikut bersedih gitu. Ya. Sehingga dia merasa beban, ya. Ada semacam beban ketika melihat orang lain, apalagi kerabat kita, saudara kita. Kok diam saja, kok murung, ya, kok mukanya kok sedih gitu. Kita kan kemudian ikut resah, ada apa ini? Ada apa ini? Jangan-jangan ada sesuatu. Jangan ada masalah ini, ya.
Dia datang kepada kita saja dengan roman muka yang murung, yang sedih, kita kan bisa membaca ini pasti ada masalah ini. Ini pasti ada masalah. Sehingga ketika kita menunjukkan wajah ceria di hadapan orang, orang akan menyangka bahwa kita baik-baik saja. Walaupun mungkin itu hanya acting kita barangkali ya. Sebetulnya kita sedang sedih ya. Sedang sedih, sedang dihimpit oleh kesulitan hidup barangkali ya. Masalah begitu berat. Tetapi ketika kita menunjukkan wajah ceria, orang nggak bisa membaca. Orang nyangkanya kita baik-baik saja. Orang nyangkanya kita tidak ada masalah. Apalagi ketika kita berkunjung ke orang tua kita. Ya. Kita berkunjung ke orang tua kita, ibu bapak kita. Dalam kondisi kita memiliki suatu masalah. Dalam kondisi kita dihadapkan oleh barangkali masalah yang sangat pelik dan begitu berat. Ya. Ekonomi misalnya. Tetapi kalau kita berkunjung ke orang tua dengan muka cerah, ya, muka ceria, walaupun hanya berpura-pura acting ya, agar orang tua kita nggak resah, agar orang tua kita nggak gundah gulana, tidak ikut bersedih, ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau kemudian kita hanya berpura-pura demi apa? Membahagiakan orang tua. Jangan sampai kita berkunjung ke orang tua, roman kita sedih melulu ya. Roman kita berduka terus ya. Kita murung terus. Kasihan orang tua kita. Ada apa nih anak saya ini? Ada apa ini? Akan terganggu pikiran mereka. Akan terganggu pikiran mereka dengan melihat kita murung, ya, diam, bermurang durja, ya. Kemudian kita itu mengeluh. Akan membebani orang lain. Apalagi itu orang tua kita. Jadi sebaiknya kalau kita ingin berniat agar orang tua kita gembira, bahagia. Saat kita menghadapi permasalahan, saat kita menghadapi gundah gulana kehidupan kita, jangan jadikan orang tua sebagai tempat untuk mencurahkan permasalahan gitu. Kasihan mereka. Orang tua kita sudah membiayai sekolah kita dari mulai kecil, ya, memelihara kita dari mulai kecil. Begitu banyak sudah pengorbanan yang orang tua berikan untuk kita. Jangan terus orang tua dibikin pusing, dibikin berat kehidupannya dengan masalah yang kita hadapi. Ya. Jadikan orang tua sebagai tempat untuk cerita yang enak-enak saja. Ya. Jangan jadikan sebagai tempat untuk mencurahkan keluh kesah kita. Kalau kita bahagia, sedang ada rezeki, sedang ada keceriaan, ya, sedang banyak kebahagiaan, kita nggak mau berbagi kepada orang tua. Nah, ketika kita sedih, kita berduka, ada masalah, baru kita cerita ke orang tua. Ini kejam yang seperti ini. Ya. Apakah kita nggak punya perasaan kasihan kepada orang tua kita? Namanya orang tua ketika mendengar anaknya sedang menghadapi masalah, akan jadi bahan pikiran itu. Makan nggak enak, ya. Tidur nggak nyenyak, bahkan ibadah pun akan terganggu. Yang difikirkan adalah anak saya lagi ada masalah. Anak saya lagi ada masalah. Itu. Jadi usahakan kalau kita ada masalah, kita simpan sajalah. Kalau kita sudah berumah tangga, punya pasangan kita. Ya pasangan itulah manfaatnya untuk mencurahkan segala masalah yang ada. Buat apa kita menikah punya pasangan kalau kemudian tidak bisa digunakan sebagai tempat untuk curhat. Sedikit-sedikit ke orang tua. Kasihan mereka sudah banyak berkorban, ya. Mereka ingin hidup bahagia di akhir usianya, ya, di sisa usianya. Berikan kebahagiaan kepada mereka, bukan kesedihan, bukan cerita-cerita yang duka dari kita. Ya. Jadi, ketika kita menunjukkan wajah ceria kepada orang lain, setidaknya orang akan husnudzon kepada kita bahwa kita baik-baik saja. Jangan malah kita berlebihan ingin nunjukin bahwa kita sedang banyak masalah, ya. Ingin nunjukin agar orang lain itu simpati kepada kita, agar orang lain kasihan kepada kita. Kemudian mereka banyak bertanya kepada kita, ada apa, ngapain ya? Seolah-olah kita mancing agar orang lain bereaksi kepada masalah kita.
Ini nggak perlu yang seperti ini ya. Jadi sebisa mungkin kita menunjukkan bahwa kita sedang tidak ada masalah. Agar orang pun tidak ingin tahu terhadap kehidupan kita. Ya. Sebab orang itu, ya tadi, kalau dia punya sifat empati kepada orang lain, dia akan peka terhadap lingkungan. Kalau temannya diam, temannya murung, tidak banyak bicara, dia akan segera merespon ada apa. Barangkali ada masalah, apakah bisa saya bantu kan begitu. Kalau dia kemudian nggak ada apa-apa, tapi kok kamu diam saja, nggak ada apa-apa kok. Kan kemudian akan mengganggu pikiran orang lain. Dia bilang kok nggak ada apa-apa, tapi kok murung, diam, bersedih, ya. Seperti nggak ada gairah hidup itu. Ini akan mengganggu pikiran orang lain. Sehingga orang lain kemudian bersuudzon, wah ini jangan-jangan dia nutupi masalah ya. Kalau dia nggak mau cerita ya udah kita ya kita abaikan saja lah, dia juga nggak mau cerita. Tapi pasti kita terganggu sedikit banyaknya dengan kondisi dia yang murung seperti itu. Sehingga betul kata baginda Rasul ya, wa tabassamuka fi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sudah terbilang sedekah ya. Senyummu kepada saudaramu itu sudah terbilang sedekah, termasuk sedekah. Sebaliknya kalau kita pasang muka cemberut ya, orang juga akan sumpek ngelihatnya itu ya. Orang akan risih ngelihatnya, ini orang cemberut itu ada apa sih, risih ngelihatnya itu. Tapi kalau kita ceria, kita banyak senyum, ya, orang akan ikut bahagia. Ya. Karena kita banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan akan banyak dipengaruhi oleh kita. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kenapa kita dianjurkan untuk menunjukkan wajah ceria? Agar orang pun yang mungkin mereka sedang bersedih ikut terbawa dengan keceriaan wajah kita. Itulah pengaruhnya orang lain. Kita dalam hidup bermasyarakat saling pengaruh mempengaruhi. Kalau ada orang yang bahagia, kita ikut bahagia. Kalau kita sedang bahagia, berbagi kepada orang lain, orang pun akan turut berbahagia juga. Maka ada takziah, ada tahniah ya. Kalau takziah ini berduka cita. Kita ikut merasakan duka cita. Ya. Orang kebakaran misalkan. Ya. Kita ikut bersedih. Orang kehilangan motor misalkan. Kita ikut bersedih. Orang ditinggal oleh saudaranya misalkan meninggal dunia. Ya. Kita ikut bersedih. Takziah namanya. Ya. Yang kedua tahniah, ikut bersuka cita. Ini kebalikan ya. Orang lain sedang bahagia, kita ikut berbahagia. Contohnya orang lain sedang ya, hajatan, ya. Kita ikut berbahagia. Teman kita berulang tahun, kita ikut bahagia. Orang lain dapat rezeki, kita ikut bahagia. Ini yang sulit ya. Ini yang sulit ya. Kalau orang hatinya sudah dihinggapi penyakit dengki, itu biasanya orang lain bahagia, kita berduka. Orang lain berduka, kita bahagia. Itu orang yang kalau dihinggapi penyakit dengki itu. Nggak suka ngeliat orang bahagia. Ini yang bisa menghancurkan amal kita. Ya. Orang sedang bersedih, orang sedang berduka, dia malah tertawa. Rasain. Jangan belagu makanya kamu itu. Ya. Kenapa ya? Orang sedang bersedih, sedang berduka, hibur mestinya. Ya. Hibur mestinya. Ya. Teman kita sakit umpama ya. Kalau kita menjenguk teman yang sakit, jangan menunjukkan wajah yang murung. Tunjukkan wajah yang ceria agar itu menjadi sugesti bagi dia untuk segera sembuh. Ya. Ini makanya orang menjenguk sakit itu pahalanya besar sekali. Sangat begitu besar. Karena apa? Bisa menjadikan obat ya, sugesti untuk dia segera sembuh. Hibur dia dengan candaan kita yang membuat dia kemudian merasakan kebahagiaan walaupun sejenak. Sedang dirawat di rumah sakit, kita hibur. Kamu sakit apa? Sakit ini. Wah, itu mah sakit ringan ya. Insya Allah akan segera sembuh ya. Kalau dengan sakit begini,
kau akan diangkat dosanya, ya. Kau akan diberikan pahala yang banyak. Ya. Kita hibur dia, ya. Kita hibur dia, ya, dengan candaan kita, dengan tawa kita, dengan senyum kita, sehingga dia ikut berbahagia. Walaupun sejenak dia bisa menghilangkan, melupakan sakitnya itu. Jangan sampai kita jenguk orang yang sakit, malah kita cerita yang sedih-sedih. Wong jenguk orang sakit cerita banjir, cerita tsunami, cerita gempa, ya. Yang sedih-sedih, ya. Ya dia semakin menderita, semakin berat beban sakitnya itu. Cerita yang gembira-gembira, ya, yang kira-kira dia bisa tertawa. Ini akan menjadi obat secara psikologi, ya. Akan menjadi obat. Sehingga dia akan ringan, dan dia akan segera untuk sembuh. Jadi tunjukkan kita kepada orang yang sedih, keceriaan wajah kita. Ya, teman kita ditinggal, meninggal orang terdekatnya. Kita hibur dia, ya. Insya Allah, ya, ini pahala yang besar buat kamu, yang sabar, yang tawakal. Kita hibur dia, ya. Candaan-candaan yang bisa dia tertawa. Itu butuh sekali. Orang ketika dihimpit masalah yang besar, yang berat, butuh dampingan orang lain agar dia ikut bahagia itu. Sehingga kita nggak merasa sendiri hidup ini. Ketika kita bersedih, orang lain mendekat dengan kita, merangkul kita, mengajak kita bercanda, membesarkan jiwa kita. Kita kan seolah-olah hidup tuh ada yang peduli. Kita nggak sendirian kok. Ada sekeliling kita orang yang mendampingi kita. Jangan kita masa bodoh, orang lain mau senang, mau sedih, bodoh amat, ya. Dewek-dewek sendiri-sendiri, ya, nafsi-nafsi, ya. Ini orang yang egois, ya. Kita di tengah-tengah masyarakat hidup ini, bukan di tengah-tengah hutan, di tengah masyarakat yang kita mau nggak mau ikut merasakan apa yang orang lain hadapi, ya. Makanya kita kalau sedang bersedih, sebaiknya kita simpan kesedihan itu. Tapi saat kita sedang berbahagia, baru kita bagi kepada orang lain. Ya. Membagi kebahagiaan itu pahala. Jangan membagi kesedihan. Nah, itu. Kalau yang sifatnya duka, kesedihan, sebisa mungkin kita simpan. Jangan orang lain ikut merasakan kesedihan kita. Gitu. Sebaliknya kalau kita sedang berbahagia, jangan disimpan sendiri, berbagi kepada orang lain. Itu. Tapi ya hati-hati juga, jangan sampai ada orang munafik di sana. Kalau ada orang munafik di sana, ya sudah, kita berbagi kebahagiaan, dia malah, ya, mencari celah kesalahan kita, ya, mengorek-orek kesalahan kita. Ya. Oh, baru juga beli motor udah cerita, ya, pamer, ya. Baru juga beli TV udah cerita ke orang-orang pamer, ya. Baru juga beli jam kayak gitu cerita ke orang-orang pamer. Padahal kita bukan pamer. Bukan ria, tapi kita hanya ingin berbahagia dan membagi kepada orang lain. Ya. Kita menerima barangkali anak kita dipinang oleh orang lain, ya. Dilamar, kita bagi kebahagiaan itu kepada orang lain sehingga orang pun mendoakan yang terbaik untuk kita. Itu, ya. Sebaliknya kalau kita sedang bersedih, kita simpanlah, ya. Kita sering kebalik. Giliran kita bahagia, disimpan saja untuk sendiri, ya. Orang lain nggak perlu tahu, ya. Saat kita menderita, berduka, cerita ke orang-orang. Malah kadang-kadang kita membuat status di WhatsApp, ya, penderitaan kita. Jadi itu kan sama saja kita ingin berbagi penderitaan kepada orang, ya. Di Facebook kita cerita, ya, beban hidup kita yang begitu berat, ya. Buat apa? Kita ingin mencari simpati orang lain. Itu kan sama dengan kita membuka aib kita. Orang yang banyak curhat kepada orang lain itu menandakan bahwa dia lemah. Dia lemah. Sedikit-sedikit cerita ke orang, ya. Punya masalah yang remeh cerita ke orang. Dapat masalah baru cerita kepada orang. Itu kan namanya dia lemah itu.
Dia nggak sanggup membawa bebannya sendiri. Dia nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia selalu bergantung kepada orang lain agar bisa memberikan pertolongannya kepada masalah yang kita hadapi. Itu kan orang lemah. Tapi kalau dia sanggup membawa bebannya sendiri, bisa mengatasi masalahnya sendiri tanpa orang lain tahu, ini orang hebat. Ada apa sih? Barangkali saya bisa bantu. Enggak ada apa-apa. Ada apa-apa kok ya. Cuma masalah sedikit saja. Insya Allah saya bisa mengatasi kok. Enggak ada apa-apa. Begitu mestinya ya. Jangan lagi-lagi saya mau cerita dong. Karena kita kalau cerita kepada orang lain, belum tentu itu orang lain mau nerima dengar cerita yang kita. Mungkin saja dia juga ada masalah. Ya. Jangan selalu kita membeberkan kesedihan kita kepada orang lain. Itu sama saja kita membuka aib kita. Membuka kekurangan kita kepada orang lain. Orang akan menilai, ini orang gitu aja kok cerita. Masalah kayak gitu aja kok nggak bisa nangani sendiri. Ya. Masalah gitu aja kok dia ya ke orang-orang diceritakan semua. Kita akan terbongkar aibnya. Orang akan risih kepada kita. Ya 1 kali 2 kali kita dijadikan tempat curhat barangkali. Tapi kalau berkali-kali orang mikir ya males itu. Kenapa? Kalau ngobrol sama dia tuh ngeluh saja itu. Males tuh. Kenapa? Kalau ngobrol dia tuh curhat mulu dengan masalahnya itu. Masalah di kenteng bocor ya. Suami tidurnya ngorok barangkali. Anak-anak gak mau makan. Yang kira-kira gak pantas gak perlu kita ceritakan kepada orang lain. Yang sifatnya privasi ya kita jaga baik-baik ya. Jangan sampai privasi kita diketahui oleh orang lain itu. Jadi sebisa mungkin nih kita menghadapi masalah. Selagi kita mampu bisa menghadapi sendiri. Hadapi sendiri. Jangan serba melibatkan orang lain, apalagi orang tua kita, tetangga kita, kerabat kita, saudara kita. Ya. Usahakan yang kita hadapi itu masalah pribadi kita hadapi sendiri. Kalau kita punya pasangan, alhamdulillah, punya istri, punya suami, jadikan dia sebagai tempat untuk berbagi rasa. Masalah yang kita hadapi ada tempat curhatnya dengan suami kita, dengan anak-anak kita mungkin ya yang sudah dewasa, istri kita. Jangan selalu kita beberkan kepada orang lain. Ya. Karena orang lain juga mungkin sama. Ya. Setiap orang punya masalah. Semua orang punya problematika. Bukan hanya kita kok. Romantika kehidupan itu begitu. Ya. Kadang kita sedih, kadang kita gembira. Orang lain juga begitu. Kita memandang orang lain itu senang, terus belum tentu. Belum tentu ya. Kok tetangga saya kok senang ya, jalan-jalan terus, nggak pernah ada masalah. Belum tentu juga. Kita hanya memandang dari jarak jauh. Kalau kita dekati, ya mereka juga sama, memiliki masalah seperti kita. Ya. Jadi, kalau kita ada masalah sekali lagi, selagi kita mampu mengatasi sendiri, kita harus atasi sendiri. Jangan selalu melibatkan orang lain. Ya. Kita limpahkan kepada orang. Ya memang secara psikologi betul ya. Kalau kita cerita kepada orang lain akan masalah yang kita hadapi, ada berbagi rasa sehingga kita nggak begitu berat. Memang betul. Secara psikologi begitu ya. Kita ada masalah. Kemudian kita cerita kepada orang lain, kita akan sedikitnya ringan dengan yang kita hadapi masalah itu. Akan merasakan ringan. Dibanding dengan kita pikul sendiri itu masalah, akan berat. Ya. Kalau kita berbagi kepada orang lain, akan terasa ringan. Memang betul, tetapi yang perlu kita baca adalah, orang lain pun begitu. Ya. Dia juga sama memiliki masalah. Yang kita khawatirkan kalau dia sedang nggak mood, sedang lagi bete barangkali. Kita nggak ngebaca situasi, cerita aja kita ngecabrak ya. Padahal dia juga lagi mengalami masalah. Ini kan kita memikul orang lain dengan penderitaan baru dari kita. Kita mesti baca ini ya. Boleh kita mencurahkan masalah kita. Kita mesti baca. Teman saya sedang ceria nggak nih ya? Kalau lagi murung juga, ya
Jadi mungkin ada masalah, jangan sampai lagi murung, kita tambah lebih murung lagi dengan masalah kita. Kejam yang seperti itu. Ya. Itulah perlunya kita menunjukkan wajah ceria kepada orang lain. Agar orang lain yang sedang sedih pun dengan melihat kita tertawa, melihat kita tersenyum, dia ikut tersenyum. Maka pelawak itu ya, seorang komedian, seorang pelawak kalau dia bisa memberikan lawakannya, komedianya orang berbahagia, dia tertawa, dapat pahala itu. Selama itu sang pelawak tidak menjadikan ya, kekurangan orang lain sebagai bahan lawakan, itu nggak boleh. Ya. Lebih baik dia mengkonyolkan diri sendiri untuk agar orang lain bisa tertawa. Jangan sampai kita menjadikan orang lain sebagai bahan penderitaan, ya, bahan lawakan kita, kekurangan dia kita ungkapkan agar apa? Agar menjadi bahan tertawa. Ini nggak boleh. Seorang pelawak itu pahalanya besar itu. Bagaimana dia bisa membuat orang tertawa? Di rumah sakit misalnya kan, ya, orang sedang dirawat di rumah sakit dan dia melihat televisi. Di televisi itu ada acara komedian dengan berbagai macam candaan. Kita sedang sakit pun merasa bahwa kita sehat itu. Ikut tertawa itu. Ikut tertawa. Dan tertawa itu sehat. Ya. Tertawa yang normal, sehat ya. Akan menghilangkan sedikitnya beban pikiran kita. Ya. Jadi dengan kita menunjukkan candaan, wajah ceria kepada orang lain, itu akan menjadi sugesti orang lain yang sedang menderita, yang sedang berduka, ikut bahagia dengan wajah kita yang ceria. Makanya betul, ini bagian daripada sedekah. Ya, sedekah itu kan gak harus uang ya. Sedekah gak harus uang. Kalau kita gak punya uang, senyum pun bisa menjadi sedekah, sodako. Tetapi yang enggak selalu kita sedekah dengan senyum ya. Tidak selalu kita bersedekah dengan senyum. Ada masanya kita bersedekah menggunakan uang ya. Tergantung yang kita hadapi apa ini. Kalau yang dihadapi adalah pembangunan masjid, madrasah, pondok pesantren, ya kita nyumbangnya ya. Sodakonya dalam bentuk materi, uang, semen ya. Bukan cuma senyum ya. Kalau kita penggalangan dana, ketemu orang, senyum ya. Ngasih amplop tidak, ngasih uang tidak, cuma senyum doang. Ya kapan bisa selesai itu masjid itu? Kapan itu bisa kelar pondok pesantren, madrasah? Jadi senyum ini jangan selalu jadi tameng bagi kita untuk nggak mau bersedekah menggunakan uang. Ya. Datang orang membawa proposal kepada kita ya. Maaf ya, saya nggak ada uang, senyum itu. Kamu mah setiap kali dimintain sodako nggak pernah ngasih. Apa jawabnya? Ya kan, sodako nggak mesti harus uang kan. Senyum juga sedekah. Ya betul. Senyum sedekah itu lihat kondisi seperti apa. Kalau senyumnya dia di depan teman yang sedang menderita, sedang berduka, sodako. Tapi kalau menghadapi pembangunan masjid, madrasah, musola, pesantren yang butuh biaya banyak, kita nggak butuh yang namanya sodako senyum. Butuhnya adalah sodako dalam bentuk materi.